Pelajarannya ternyata bisnis itu susah. Bisnis itu susah banget karena dulu pas sekolah kan aku cuma mikir jualan itu seru gitu ya. Aku nggak terlalu mikirin untungnya, cuma aku senang aja jualan kayak gitu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Putu Meta Puspita Dewi. Aku bisa dipanggil Meta. Aku di sini sebagai owner and founder dari Orlena Licious. Kesibukan aku saat ini sibuk kuliah sama ngurusin bisnis ini sih. Orlena ini berdirinya 2018. Jadi waktu aku pas kelas 9 SMP itu aku habis UN, kayak bingung gitu mau ngapain. Akhirnya aku coba bikin bisnis kue kayak gitu. Nah, jadi aku tuh sebenarnya emang suka jualan. Jadi aku tuh bukan orang yang suka jualan kue, bukan suka buat kue gitu loh, lebih ke suka jualan gitu. Jadi SD itu aku udah mulai jualan-jualan, terus SMP juga jualan. Nah, waktu itu tuh aku jualannya skincare gitu. Jadi aku kayak jadi reseller gitu. Nah, terus dinotis sama keluarga aku, kenapa nggak jual food and beverage? Maksudnya jualannya tuh makanan biar bisa terus-menerus gitu lah ya. Maksudnya kan dia nggak ada waktu yang mengikat gitu lah, nggak tren doang, pokoknya selalu dibutuhkan gitu ya kalau makanan. Nah, akhirnya dari sana karena aku juga suka coba-coba, akhirnya aku coba buat kue, brownies, dan tau-taunya berhasil. Terus ada asetnya juga kan, maksudnya asetnya itu kayak mixer, oven, jadi bikin aku konsisten sampai sekarang kayak gitu. Gagal pasti sih, soalnya kan aku masih SMP ya, maksudnya aku nggak pernah megang mixer, nggak pernah nyentuh oven gitu, nggak ngerti sama sekali. Jadi pas pertama kali coba buat juga itu aku salah masukin bahan, jadi harusnya tuh bubuk coklatnya anggaplah cuma 10 gram, aku masukin 1 kantong kayak gitu. Karena aku bener nggak tahu, oh ternyata ukurannya segini kayak gitu. Jadi benar-benar trial error dan pasti aja sih gagal, cuma karena aku coba terus akhirnya belajar dari sana bisa berhasil kayak gitu. Kalau awal-awal jualan enggak sama sekali sih, karena aku baru ikut kelas baking itu baru-baru ini, jadi baru tahun ini aku udah ikut 3, itu lebih ke belajar biar aku bisa inovasi kayak gitu sama bersaing sama persaingan sekarang. Kalau awal-awal pas SMP SMA tuh aku sama sekali enggak, aku lebih fokus sekolah gitu soalnya. Kalau pas SMA sih aku bisa dibilang nggak terlalu fokus banget sama bisnis. Jadi SMA itu aku lebih fokus sekolah, habis itu organisasi, yang kayak gitu benar-benar menikmati masa sekolah gitu. Makanya bisa dibilang orang aku tuh nggak terlalu growing gitu. Jadi aku benar-benar urus kalau misalnya aku udah pulang sekolah yang kayak gitu. Jadi nggak terlalu serius. Nah, kalau misalnya pas kuliah ini kan baru aku lebih serius. Jadi time manajemennya lebih padat lagi. Nah, cara aku sih, karena sekarang aku juga udah dibantu tim, jadi aku selalu schedulein sih, misalnya pagi aku kuliah, abis itu aku harus langsung ke outlet, abis itu aku langsung ke kitchen buat R&D. Jadi aku selalu time manajemennya selalu sebelum hari H itu, jadi malamnya sebelum aku tidur tuh aku pikirin dulu biar hari aku tuh besok maksimal dan semuanya itu terpakai gitu jamnya, nggak ada yang sia-sia. Jadi aku selalu time management itu sih, di scheduling gitu. Karena dulu orang tua aku juga ngeliat aku tuh jualan kue itu kayak mainan gitu ya. Ya gimana sih, kayak bocah main kue aja gitu. Terus tau-taunya karena serius akhirnya didukung gitu. Iya, sampai sekarang masih didukung sih, kayak bantu ngelola SDM itu masih mereka bantu, karena mereka juga nggak ada kerjaannya saat ini karena kemarin pandemi, terus pekerjaannya pariwisata, akhirnya pas pandemi ini growing, akhirnya mereka bantu di sini kayak gitu. Itu sih sebenarnya juga motivasi aku kenapa harus hustle banget waktu pandemi kemarin.
Kalau top of mind itu kita perkuat branding sih. Jadi sosial media itu kita selalu bangun engagement gitu sama followers-followersnya. Jadi misal nih mereka ada pengen minta tolong dong kak buatin video kayak gini atau nanya sesuatu gitu, kita selalu kayak berusaha engage gitu. Enggak yang kayak jadi kita jawabnya tuh bukan kayak brand perusahaan yang kaku gitu loh. Jadi kita selalu kayak berusaha jadi teman buat followers kita biar mereka tuh juga gimana ya, ngerasa ada rasa kepemilikan gitulah kalau sama Orlena, karena ngerasa kayak jadi teman sama Orlena kayak gitu. Nah terus juga kita ngikutin selera pasar juga sih, misalnya ini mereka lagi suka Bella, kita berusaha untuk nyempil dikit kayak gitu. Terus kita suka buat sesuatu yang baru setiap bulannya, jadi itu sih yang selama ini kita buat gitu. Setiap bulan ada yang baru dan kita juga create itu berdasarkan ide dari teman-temannya Orlena kayak gitu. Jadi kita kayak nge-appreciate ide mereka terus kita buat. Jadi mereka pasti seneng kan, karena kayak wah Orlena tuh ngedenger kita kayak gitu. Kita selalu sampai sekarang masih pakai influencer karena menurutku sih masih efektif banget untuk pakai influencer mengkomunikasikan produk kita gitu. Walaupun nih kita emang dibilang pasarnya udah ada nih di Instagram, cuma menurutku masih penting juga untuk pakai influencer untuk mengkomunikasikan kembali gitu, karena kan pasti audiens mereka lebih besar dan lebih percaya sama mereka kan. Jadi menurutku masih penting untuk pakai influencer atau blogger juga. Selain itu sih aku lebih ke brand sosial media yang di Instagram sama TikTok sih, kita lebih diperkuat itu kayak gitu. Kalau Instagram aku ada creative agency yang bantuin untuk feeds Instagram. Terus kalau story itu masih aku yang buat sendiri. Terus kalau TikTok itu setiap harinya ada yang buat kontennya, cuman masih approval dari aku. Terus untuk Reels juga beberapa yang di TikTok juga aku yang masukin ke Instagram biar tetap rame kayak gitu. Tantangan terbesarnya adalah menciptakan produk yang enak gitu sih. Karena aku juga bilang bukan background chef pastry, abis itu aku juga kurang banyak sih explore kue-kue gitu. Jadi aku kalau buat kue baru itu apa enak nggak ya, maksudnya ini sesuai nggak ya sama pasar kayak gitu. Jadi aku harus terus belajar sih, harus tes food terus, abis itu belajar terus, itu tantangan pertama. Abis itu yang kedua, menurutku tantangannya lebih ke persaingan. Itu kerasa banget sekarang tuh banyak banget brand dessert yang muncul, dan gimana sih caranya biar kita tetap top of mind kayak gitu, susah juga. Dan ngelola SDM sih kalau saat ini, gimana caranya menyatukan orang yang berbeda-beda terus biar satu visi misi kayak gitu. Pelajarannya ternyata bisnis itu susah. Bisnis itu susah banget karena dulu pas sekolah kan aku cuma mikir jualan itu seru gitu ya. Aku nggak terlalu mikirin untungnya, cuma aku seneng aja jualan kayak gitu. Nah setelah sekarang nih udah growing dan juga banyak yang perlu ditanganin, itu kayak wah ternyata susah banget dan sangat-sangat PR gitu untuk berbisnis. Dan ngerasa sih kalau jadi entrepreneur tuh agak alone way gitu, karena akhirnya kita harus mikirin semuanya sendiri, strateginya sendiri, dan emang ada sih tim, cuma kan pada akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Jadi itu sih lebih ke pelajarannya, ternyata itu sulit. Dan karena aku mau belajar dan aku suka juga nih kebetulan di entrepreneurship, jadi aku akan terus belajar sih untuk ini kayak gitu. Pengalaman pahitnya pastinya dapat feedback yang kurang ya. Nah, baik lagi aku pasti nggak selalu dapat feedback positif gitu, pasti ada yang kurang suka juga sama produk kita dan ngerasa produknya nggak cocok kayak gitu. Jadi waktu itu pas buka di Living Word, kayak rame banget kan Living Word-nya, terus kayak ada beberapa orang yang kayak lewat terus kayak bilang ini kayak kemanisan banget, pokoknya ada komen negatif yang kayak aku denger langsung gitu. Dan itu aku lagi capek-capek banget, kayak aku udah kerja keras nih selama 3 bulan itu, terus tiba-tiba aku dapat komen yang kayak gitu tuh kayak sakit banget kayak gitu. Aku pengen nangis waktu itu, terus besoknya malah but aku tuh pecah gitu.
Itu sih pas buka di Living Word tuh banyak banget hal-hal yang bikin kayak, kok aku udah kerja keras kayak gini malah dapet yang kayak gini, kayak gitu. Nah waktu itu kan ada banyak komen-komen negatif nih, tapi kan itu komen negatifnya emang berdasarkan apa yang mereka rasain ya. Jadi ada yang bilang brownies kita tuh terlalu nempel di kertas. Nah akhirnya dari sana kita udah progress komennya, terus kita ganti kertasnya gitu. Terus pas kita buat nih satu video, kalau makasih ya buat feedback teman-teman, karena feedback teman-teman kita sekarang punya produk yang lebih baik lagi, itu ternyata responnya positif semua. Itu kayak bikin oke, ini sekarang kerja kerasku udah terbayar, mereka udah seneng kayak gitu. Jadi dan penjualan juga udah lebih stabil lagi kayak gitu. Terus banyak sih yang aku lakuin dari komen-komen negatif itu, aku jadinya lebih sering belajar baking yang kayak gitu. Gimana sih caranya biar create produk yang emang enak kayak gitu. Itu sih sebenarnya tantangannya juga, menciptakan produk yang enak dan diterima masyarakat kayak gitu. Seneng banget itu adalah dapat banyak apresiasi sih dari orang-orang. Aku selalu kayak bilang, wah keren banget yang kayak gitu-gitu kan. Itu menurutku seneng karena wah ternyata aku harus proud sama diri aku sendiri kayak gitu. Jadi aku lebih suka mengapresiasi diri aku sendiri, kayak ya kamu udah kerja keras kok, boleh kok kamu treat yourself kayak gitu. Itu sih yang part bikin seneng, adalah juga bisa ngebanggain orang tua dan bisa nge-cover semua keuangan keluarga gitu. Jadi karena dari SMA aku udah nggak minta uang lagi kan, udah minta uang lagi sampai sekarang aku juga udah gimana ya, udah nggak pernah minta uang sama sekali, semuanya hidup dari uang yang aku ciptakan sendiri. Itu sih sebuah kebanggaannya ya, dan senang juga. Jadi untuk saat ini kebanggaannya itu sih, dapat apresiasi dan juga bisa menghasilkan untuk diri sendiri dan ngebantu orang tua kayak gitu. Kalau saat ini, aku kan waktu buka di Living Word, aku ditawarin lagi untuk buka cabang gitu ya. Akhirnya banyak gitu loh yang, karena kalau buka di mall sini kayak gitu. Terus setelah aku pikir, karena aku dapat komen-komen negatif itu, aku malah mikir kayaknya aku mau perkuat dulu 3 cabang ini biar produknya juga oke. Jadi harapan aku buat Orlena sih tetap sesuai dengan visi misinya, yaitu Bites of Happiness, biar kuenya itu bisa ngasih kebahagiaan dalam bentuk apa sih, jadi rasanya enak, terus affordable, nggak nguras kantong. Jadi aku lebih pengen nguatin itu dulu biar tetaplah visi yang kita pengen itu tersampaikan sama masyarakat kayak gitu. Terus mungkin harapan kedepannya emang pengen sih mungkin nambah cabang, cuma mungkin nanti tahun depan gitu. Sekarang kita lebih fokus ke 3 cabang ini dulu biar sistemnya juga udah oke kayak gitu. Kita nggak mau yang buru-buru banget sih, jadi masih pelan-pelan karena kita yakin kok kalau pelan-pelan juga bakal ada prosesnya, bakal ada hasilnya gitu. Mungkin salah satu kendala kenapa orang nggak mulai-mulai bisnisnya itu karena takut ya, kayak takut memulai dan ngerasa mereka tuh harus perfect dulu baru mulai. Jadi kayak kadang kalau misalnya kita mau bisnis, kita kayak aduh aku tuh masih belum ngerti ini, belum ngerti itu, jadi nggak mulai-mulai gitu. Nah aku mau bilang aja kalau aku juga mulai dari nggak tahu apa-apa gitu, bener-bener nggak tahu apa, dan tapi akhirnya karena aku mau belajar learning by doing, akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi mulai aja kalau misalnya kalian mau berbisnis, yang penting mau start dan juga mau belajar setiap prosesnya gitu, dan setiap prosesnya harus dihadapi dengan konsisten, dan kalau ada masalah jangan langsung berhenti, tapi ya udah bangkit lagi dan pelan-pelan lagi buat ngejar semuanya kayak gitu. Halo semuanya, kalau misalnya nih kalian lagi craving something sweet dan pengen cobain sesuatu yang bikin happy, boleh banget cobain Orlena, si Bites of Happiness. Ada di 3 outlet, di Padang Samyan, di Sidakarya, dan di Living Word. Ditunggu, see you!